Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Hari ini kakak senang sekali. Mengapa begitu, Kak? Karena hari ini merupakan pertemuan terakhir kita dalam mempelajari seluruh rangkaian buku 2. Kita akan mempelajari ciri gotong royong yang terakhir, yaitu peduli sosial dan komunal. Yeay! Wah, aku jadi bersemangat. Aku juga. Aku juga. Wah, luar biasa sekali. Kalau begitu, kakak memiliki cerita untuk membuat kita lebih memahami materi ini. Dengarkan baik-baik ya. Baik, Kak. Sally adalah anak berumur 8 tahun. Ia tidak sengaja mendengar percakapan ibu dan ayahnya tentang adik laki-lakinya yang sedang sakit parah. Hanya keajaibanlah yang dapat menyelamatkan adiknya. Dengan kata lain, operasi adalah satu-satunya cara. Mendengar hal itu, Sally kemudian bergegas untuk menuju ke kamarnya untuk mengambil uang di celengannya. Dipecahkannya celengan itu dan dilihat uangnya hanya ada 55.000. Ia pun menyelinap keluar dan menuju ke toko obat atau apotek. Tapi karena ramainya pengunjung di apotek, sang apoteker pun tidak menyadari kehadiran Sally. Akhirnya, Sally mengetuk kaca etalase dengan uang koin yang ia bawa. Dan sang apoteker pun bertanya, "Apa yang kamu perlukan, Nak?" Kata sang apoteker, "Adik saya sedang sakit parah, dan saya ingin membeli keajaiban. Karena kata ayah saya, hanya keajaibanlah yang dapat menyembuhkannya," kata Sally. "Tapi kami tidak menjual keajaiban, Nak. Maafkan kami ya," jawab sang apoteker. Terdorong oleh rasa cinta kepada adiknya, Sally pun kembali bertanya dengan nada yang lebih keras. "Tolong saya butuh keajaiban untuk menyelamatkan adik saya. Berapapun harganya, akan saya bayar." Hal itu membuat seorang pria berpakaian rapi menghampiri Sally dan bertanya, "Keajaiban seperti apa yang dibutuhkan oleh adikmu?" kata pria tersebut. "Saya tidak tahu," jawab Sally sambil meneteskan air mata. "Saya hanya tahu bahwa ia sakit parah, dan kata ayah, hanya keajaibanlah yang bisa menyelamatkannya. Kami tidak punya uang untuk melakukan operasi, tapi saya punya cukup uang untuk membeli keajaiban itu." "Berapa uang yang kamu punya?" tanya pria itu. 55.000, jawab Sally dengan bangga. "Itu jumlah semua uang yang ada di celenganku." "Wah, kebetulan sekali," kata pria itu sambil tersenyum. "Itu jumlah yang tepat untuk membeli sebuah keajaiban." Pria itu mengambil uang tersebut dan memegang tangan Sally sambil berkata, "Bawalah aku ke adikmu." Ternyata pria itu adalah dokter ahli bedah yang sangat terkenal. Ia akhirnya melakukan operasi untuk menyelamatkan nyawa adik Sally tanpa memungut biaya sepeser pun. Kedua orang tua Sally pun sangat bahagia. "Operasi ini adalah keajaiban yang tidak bisa kubayangkan berapa harganya," kata ibu Sally berbisik. Sally pun tersenyum. Dia tahu pasti bahwa harga keajaiban tersebut 55.000. Ditambah sebuah keyakinan. Begitulah cerita tentang Sally dan adiknya. Bagaimana? Sedih sekali. Iya, sedih sekali. Sedih, tapi menginspirasi. Aduh, kakak tidak bermaksud untuk membuat adik-adik sedih. Kakak hanya ingin menunjukkan indahnya hidup dengan peduli terhadap sesama, dengan siapapun itu. Iya, Kak. Tidak apa-apa. Lagi pula cerita Sally tadi menginspirasi sekali, Kak. Benar tidak, teman-teman? Betul. Aku jadi ingin membantu sesama yang membutuhkan. Aku juga. Aku juga. Selamat! Berarti di dalam diri adik-adik sudah tertanam sikap peduli sosial dan komunal. Karena sikap tersebut merupakan perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya. Akhirnya, selesai juga materi kita pada hari ini. Sekaligus berakhir pula semua materi kita pada buku 2 ini. Jangan lupa untuk mengisi pertanyaan dan tabel di e-book masing-masing ya.
Kakak pamit dulu. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya di buku 3. Dadah!